sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. Selamat datang di Happy Sharing, persembahan dari Prima Radio dan Happy Family Center bekerja sama juga dengan Youth Pro X dari HFC. Rosi Prastio masih ada di depan saya. Yes, selamat malam. Sebenarnya kita ini juga masih agak was-was karena kondisi demo yang sedemikian Betul masih sekali. parah ya. Kalau menurut saya karena demo sekarang ini bukan demo-demo yang sehat, tapi demo-demo yang justru cenderung ke arah anarkis. Memang dilebay-lebaykan. Betul. Hari ini banyak hal menarik yang saya lihat di sosial media. Salah satunya tiba-tiba muncul akun namanya Halte MRT apa gitu yang dibakar kemarin. Jadi Jakarta kan itu? Iya, jadi dia bikin akun namanya Halte MRT apa. Dia bilang RIP. terus dia bilang gak apa-apa aku dibakar, yang penting mahasiswa senang. Lucu. Jadi tweet yang dia kelontarkan tuh lucu. Memang kemarin yang demo kebanyakan malah mahasiswa ya, pelajar. Mahasiswa. SMA, Betul. mahasiswa. Betul. Dan kurang jelas juga. Dan ada salah satu video yang lumayan menarik, saya lupa di kota mana, bahwa mahasiswa demo tiba-tiba emaknya datang dong. Emaknya pakai daster gitu. Pulang sekarang. Iya. Itu overprotective apa memang emaknya berakal sehat ya? Kalau kondisi kayak kemarin kayaknya memang diperlukan ke overprotektifan ya. Iya. Kalau aku tahu anak aku demo mungkin enggak kewing Didatang. pulang kali. Pulang gak? Jadi bener-bener saya sampai lihat tuh juga garang gitu ngelawan polisi, teriak-teriak tuh gitu, mamanya datang, maknya datang. Pulang. Ya mak gitu. Belum lagi ada yang itu toh sibuk ngambil sandal itu. Ya. Itu menarik gitu. Dan hari ini kita memang lagi bahas soal yang namanya overprotective parents. Dan overprotective. narsum kita yang datang hari ini adalah Angelique Wijaya. Angelique Wijaya, aka Ya. Cecil biasa kita panggil dia Oke. Cecil. Karena Angel kan udah banyak tuh. Mhm. Di youth kita itu banyak pol yang namanya Angel, Angelina, Oke. Angelin. Aha. Jadi makanya Angel broke me here, Angel dari atas beneran gitu sih. iya, jadi dipanggilnya Siso. Untung nggak kesingsel. Apakah si si Cecil ini juga memiliki orang tua yang overprotective kalau Coba ketika dibawa ke sini? ditanyakan ke dia. Orang tuaku mamaku kan asli dari China. Aha. Jadi tradisi yang dia ikuti itu banyak. Jadi banyak aturan-aturan yang ngikutin adatnya sana karena dia totok banget kan. Oke, kita ceritain, kita bongkar. Saya pengen tahu karena kan ketika saya nonton Mulan saya juga tahu bahwa harus ini. Ya. Apakah hampir mirip kan sama-sama ada di situ? Misal. Aku nggak nonton Mulan sih, cuma kalau misalnya dilihat secara umum gitu ya, kan misalnya orang Asia itu nggak boleh pacaran sama orang bule kayak gitu kan. Oh, ada ya. Biasanya kan gitu kan, Paham orang kayak gitu ya. Banyak kok. banyak kan nggak boleh, soalnya kita orang Asia kan sangat-sangat tertata. Orang tua itu kan terobsesi dengan menata kehidupan anaknya. Istilahnya Kalau ada bule- ketimuran itu ya. Ya bener. Kalau misalnya bule kan pasti lebih ke bebas kan. Bule mau ngapain aja kan bebas kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Misalnya ketemu teman lawan jenis langsung cipiki. Kalau Asia Masih ada sungkannya. Kalau ada pasangannya dia nggak mau, tapi kalau nggak ada, wah bibir disodorin tuh. minta Iya, malah. mau minta dong gitu. Mungkin sebenarnya aku udah dijelasin dulu totok itu artinya apa sih? Aha. Takutnya ada yang nggak paham. Totok, Budaya totok budaya gitu. totok gimana ya? Dia itu jadi ngikutin banget sama adat kunonya sana gitu. Jadi ya gimana harus ngikutin adatnya sana. Tradisi sana. Nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya harus ikutin aturannya sana kayak gitu. Terikat sekali dengan budaya asal ya. Iya, benar. Dan Toto itu bukan cuma masalah kita ngomong kayak Cina Toto, tapi Jawa Toto, Batak Toto itu ada Iya, ada. semua. Bali Toto itu ada. Mereka yang masih berpegang pada kaidah-kaidah yang diturunkan oleh yang tetua-tetua mereka sebelum diri mereka. Yang ini. hampir sama kayak Cina itu kalau saya tahu itu ya Batak ya. Batak itu atau masih- Palembang. Palembang masih aku ada. kurang tahu. Cuman kalau Batak itu aku lihat budayanya mereka masih memper sama. Maksudnya kadang-kadang susah juga untuk menjodohkan beda-beda apa. Istilahnya bibit bebet bobotnya itu benar-benar harus Tajam orang tua ya? semua itu harus jelas Mhm. siapa apa, kamu ini apa dan siapa. Lintas kayak marga gitu. pun tuh harus diteliti bener. Betul. nih. Jadi Iya. kalau misalnya punya pacar yang screening itu nggak cuman orang tua aja, tapi sampai ke nenek segala macam itu semua ikut nyortir. Nah, si Cecil ini juga pernah istilahnya bandel gitu, melanggar aturan-aturan yang pernah diberikan oleh orang tua yang menurut saya lumayan berpegang teguh pada adat sehingga menjadikan beliau-beliau ini jadi overprotective itu.
Nggak boleh pacaran sama bule, lupa pacaran bule 3. Ya. Jonas Brother dipacarin semua ya. Ya kan? Kalau aku bandel sih, semua orang pasti pernah bandel lah ya kalau muda. Bandel-bandel Emang kamu sekarang nggak muda? Tolong lah ya, aku tersinggung ini. Saya juga tersinggung. Kalau muda tuh ngelihat saya lagi. Lah iya, emang kamu sekarang nggak muda, jadi maksud lo? Ya gimana ya, orang tua aku itu sebenarnya emang dulu itu pas aku SMP itu overprotective banget. Oke. Tertata, jam 9 pas Tidur. udah harus di kamar. Wow. Jam segini harus tidur, jam segini HP disita, kayak gitu sampai kayak gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, aku itu kadang ya muak sendiri gitu tuh. Duh, teman-temanku nggak kayak gitu. Kenapa aku kayak gini? Soalnya teman-temanku kan mereka masih Chinese Indo yang pada umumnya gitu. Masih ada komprominya dikit lah sama budaya. Iya, nah, tapi kayak orang tua aku ini kayak beda gitu. Jadi aku mesti gimana ya? Aku pendam sendiri karena aku takut kan pas itu masih SMP itu aku masih takut buat mengungkapkan perasaanku gitu. Terus tapi lama-kelamaan aku akhirnya ngomong, aku ini udah gede, aku nggak perlu diginiin. Aku bilang kayak gitu. Terus lama-kelamaan disuruh pulang jam 9, aku pulang jam 10. Oke. Jam 10 nggak sampai rumah, aku pulang jam 12. Kayak gitu. Pernah dilampaui kayak gitu Pernah ya? sampai nggak boleh masuk rumah kayak gitu. Aku sampai duduk-duduk di luar sak jam itu aku juga pernah. Ya bandel-bandelku sebenarnya sampai situ-situ aja sih, nggak pernah yang sampai kayak gimana gitu, nggak pernah sih sebenarnya. Tapi dari orang tua yang overprotective ini, kalau misalnya kamu harus berhadapan one on one, akan lebih berat ketemu dengan si papa atau si mama nih? Kayaknya kalau sama adu argumennya lebih berat mana? sama papa sih. Kalau misalnya mama kan cewek sama cewek ya, ada feelingnya. Kalau papa itu nggak mau tahu pokoknya aturannya papa itu kayak gini, kamu harus ikuti, kamu nggak ikuti keluar, kayak gitu kalau papaku. Itu saya banget loh. Anak saya gituin. Kalau terutama kalau main handphone ya yang berlebihan, karena sekarang sekolah handphone, tugas handphone, segala macam. Saya kalau lihat sampai jam 9 dia masih pegang, saya bilang gitu. Bilang apa kok? This is my house. Oke. Gitu, dia bilang. Selama kamu tinggal di atapnya papi, kamu ikuti aturanku gitu. Undang-undang Yohanes nih harus diikuti nih. Nggak bisa bilang gitu karena harus tahu itu. Iya, karena ketika berdebat dengan dia, satu makan waktu, yang kedua sambil berdebat dia sambil main. Benar. Jadi memperpanjang durasi dia bermain. Saya nggak mau seperti itu. Itu ada masanya sih ya kalau aku bilang ya. Maksudnya kalau misalnya anaknya Kokoyo umur berapa? 10. Kalau masih 8. Umur harusnya kalau umur 0 sampai 5 itu kita masih, ini menurut aku pribadi ya, mungkin ada yang nggak setuju juga. Umur 0 sampai 5 itu kita masih boleh main tangan dan reward dan sambil, punishment-nya kuat ya. ya memang arahnya lebih ke reward punishment karena mereka kalau dijelasin juga nggak paham. Betul. Jadi memang harus sengaja dikondisikan untuk kalau Disiplin salah dapat harus punishment, disiplin. kalau kamu good dapat reward. Ya. Tapi kalau sudah mulai masuk umur 7, 8, 9, nah itu udah nggak main tangan lagi, tapi mulai diomongin dan dikasih pengertian karena mereka kan secara otak, emosi kan sudah mulai berkembang kan. Jadi kalau misalnya memang kayak anak aku masih umur 10 itu masih bisa digitukan. Maksudnya kita mesti ngasih tahu, oke, kamu ada atasan yang maksudnya kayak kamu harus respect kayak I'm the gitu. boss lah sementara ini. Kamu nggak boleh semaunya sendiri kayak gitu. Di dunia itu memang kayak gitu aturan mainnya kan. Jadi ada umur-umurnya, tapi kalau misalnya Sisel udah masuk SMP, SMA masih digituin, menurutku agak kurang efektif karena anaknya udah gede kan, udah mulai punya sayap kecil gitu lah. Sudah bisa punya pilihan, sudah mengerti mana baik, buruk dan menyenangkan buat dia. Dan kan umur-umur jati diri itu kan nekat ya. Betul. Orang-orang, jadi maksudnya aku bilang kalau umur SMP, SMA masih digituin agak nggak itu ya. Masa rebelnya muncul di SMP. Nggak ngefek, telat. Iya, malah membuat anak akhirnya menunjukkan taring kecilnya gitu. Kebanyakan orang tua merasa dari kecil sampai SD ngefek nih cara kayak gini, sampai SMP SMA dipakai terus, padahal sebetulnya udah nggak ngefek tapi malah ngasih rebellion dari anaknya, malah kayak jadi senjata makan tuan kayak gitu. Betul. Tapi sempat nggak istilahnya kita ngomong hati ke hati, terutama dengan si papa yang memang lebih nggak mau tahu ya, sempat nggak, dan akhirnya beliau bisa melunak nggak, atau memang masih sampai sekarang masih tetap bersekekeh dengan peraturan itu? Kalau dibilang dia melunak sih, harusnya sih dia emang agak melunak dikit ya daripada pas aku SMP gitu ya. Dulu aku benar-benar nggak boleh punya teman cowok kayak gitu, aku nggak boleh punya teman cowok gitu, nggak boleh. Terus ya basic aturan rumah kayak gitu tuh harus diikutin gitu. Kalau sekarang sih gimana ya ngomongnya ya? Kalau sekarang lebih kayaknya sih udah nggak terlalu ngurus. Atau mungkin sih papamu sudah pasrah kali ya, terserah iya. Lalu mau apa. Kadang bilang kayak gini, aduh nggak tahu, terserah kamu aja.
wes Tapi mungkin juga apa dia ngelihat kamu mulai dewasa kali Sel. Jadi maksudnya dia juga tahu ternyata anak ini meskipun kayak gini masih bisa jaga diri. Jadi dia mungkin mulai timbul trust sedikit kali. Gitu enggak sih? Atau benar-benar karena dia sudah angkat bendera putih? Sepertinya sih dia yang angkat bendera putih ya. Karena papaku tuh kadang ngomong, "Kamu tuh umur 17, tapi kamu tuh kayak anak kecil." Gitu. Kamu tuh enggak ada dewasa sama sekali. Kamu itu, dan menurut dia itu apa ya? Definisi dewasa itu sudah cewek yang wes bener-bener siap buat nikah, kelakuannya harus kayak gini, harus kayak gini, cari harus duit kayak sendiri. Gini. Iya, cari duit sendiri. Kamu tuh harusnya ikutin aturan orang tua, begini begitu. Nah, aku sempet juga sih kayak ngomong, ya aku ini udah gede, aku udah umur 17. Yeah. Aku bentar lagi kepala 2, 3 tahun lagi udah kepala 2. Ya kan, terus habis gitu aku juga ngomong kalau aku ini udah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Aku harus apa yang harus aku lakukan dan apa yang nggak boleh aku lakukan. Aku udah ngomong semuanya, aku udah ngomong sama dia. Cuma dibilang kamu itu masih kecil, kamu itu nggak ada kuku hitamnya papi, kamu itu gimana gitu kan. Kuku hitam. Papi jarang gunting kuku. Gurunya kurang jahat dulu kan pakai garis kayu nih, sini kukunya. Tapi sampai sekarang apa kamu masih disuruh tidur jam 9? Enggak. 9.30 sih. Cuman aku memang jadi saksinya dia sih. Aku pernah nganterin dia pulang telat. Jadi waktu itu kita memang molor habis acara gereja kan. Bener-bener gak dibukain pintu loh. Padahal satpamnya di depan. Kan rumahnya dia ada kayak security gitu kan. Bener-bener gak dibukain pintu. Aku sampai aduh ini gimana Sel, kamu gak bisa masuk ini. Tenang, itu kemah saya di depan udah biasa. Aku bilang, apa kamu ke rumahku aja? Tapi kalau kamu ke rumahku papimu, parah, aku bisa dikejar sama papimu ini. Iya, tambah parah. Iya. Nah, ini saya mendapatkan satu website tentang Asian parent, tentang orang tua yang overprotective itu mereka menamakan sebagai helicopter parents namanya. Dan ini adalah tanda-tanda orang tua yang overprotective. Orang tua yang overprotective itu tugas utamanya menurut mereka adalah meminimalkan rasa sakit dalam kehidupan buah hati Anda. Padahal itu nggak sehat sih sebenarnya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, dia berusaha untuk jadi bumpernya dulu supaya anak ini nggak apa-apa. Jadi mikir dulu, nanti kalau pulangnya kemalaman, nanti kalau dimabokin, terus nanti dibawa pulang cowok, wah pikirannya itu belum apa-apa, udah terlalu panjang. Padahal ini niatnya ada acara kerohanian misalnya, mana ada alkohol di situ. Bener. Jadi tugas utamanya bisa aja ada loh. Iya, ada sih. Ya, siapa tahu anggur berjamuan itu ada alkoholnya, bisa. Salah milih, salah beli. Ups. Iya kan? Jadi tugas utamanya adalah meminimalkan rasa sakit dalam kehidupan buah hatinya, padahal nggak baik gitu. Iya, kadang kan maksudnya anak juga perlu sakit, perlu tahu. Jadi kalau misalnya ketika dia jatuh terus, wow ini batunya nakal ini, itu adalah itu mengajarin untuk kita balas dendam. Blaming Nggak something, boleh. akhirnya Betul. menyalahkan sesuatu dan seseorang. Terus orang tua yang overprotective percaya bahwa si kecil akan tumbuh baik apabila mereka selalu ada di dekatnya. Jadi termonitor dan terpantau terus. Jadi orang tua kayak bayangan. Iya. Aku sampai sekarang kalau misalnya mau pergi jauh harus Sherlock. Waduh. Harus Sherlock tetepan. Ayo Sherlock, sekarang kamu di mana? Oke. Kayak gitu. Aku jadi berpikir apakah aku harus seperti itu nanti? Anak saya suruh pergi malah. Atau mungkin anakmu cowok ya, tolong deh. Anakmu yang harus berkelana memang. Anakku yang harus diselamatkan. Ya. Atau mungkin aku kasih GPS diam-diam. Dulu papaku kayak gitu waktu SMP, sama dia HP ku disadap. Jadi aku kemana dia tahu, aku kemana dia tahu. Saking gila. Terus ternyata kamu bohong. Iya. Sisal kamu di mana? Aku nggak bawa handphone. gitu. Terus tidak bisa menerima kenyataan kalau anak Anda mulai merasa bisa dan merasa kalah. Jadi kayak kalau bisa dia merasa nggak bisa. Ya, aku jadi penasaran, apakah alasan-alasan ini nih pakai sama apa namanya orang tuamu Sel? Sejauh ini iya, sejauh ini udah 3 yang disebutin tuh bener semua. Gitu. Mamaku, papaku tuh nggak mau kalah. Saya aku bilang loh, aku ini udah dewasa. Kamu itu masih kecil, kamu tuh tahu apa? Dia kayak gitu. Ya gitu. Jadi definisi apa namanya supaya mereka bisa tenang, nggak perlu terlalu overprotective sama kamu, itu kamu harus gimana? Di rumah. Terus. Sebenarnya aku harus di rumah terus kayak gitu. Iya. Lah kayak di lockdown. Iya. Jadi sebelum maunya corona. Guntara. Iya. Maunya itu anak wedok kan harus di rumah, bikin kue bikin apa. Jadi bilangnya kayak gitu. Aku kan tomboy itu. Aku nggak bisa bikin kayak gitu-gitu ya. Oke lah aku belajar. Kadang-kadang tak nurutin ya toh. Aku bikin kue, aku bikin apa. Masih gak enak. Ngabis-ngabisin bahan. Habisin duit salah juga. Salah.
Ya tapi alternatif lain yang aku pakai kalau misalnya aku mau pergi gitu ya, misalnya aku mau pergi sama teman-teman, mau pergi sama siapa gitu, aku beliin dia makanan dulu atau apa, Dirayu dulu. naikin moodnya dia dulu. Pi boleh nggak kesini, Pi aku mau kesini. Dulu sih cara aku emang kasar, aku mau pergi, udah aku kayak gitu. Ya udah, tapi baru-baru ini sih beberapa bulan ini aku coba Cara buat lunak. ya, beliin makanan begini ya, oke sih boleh, ya udah kamu hati-hati ya di jalan kayak begini begitu. Ya aku lihat ya mulai ini sih mulai dilepas. Berarti mungkin bukan overprotective, papanya mungkin haus kasih sayang. Ya, haus upetin. Iya. Kamu nggak coba dari dulu sih. Di cerita keempat memang orang tua terus-terusan menelpon ketika anak berada di luar rumah, sehingga muncul kecemasan dalam diri mereka. Benar. Yang kelima nih yang menarik, bahwa orang tua selalu berusaha untuk mengintervensi segala keputusan dari anak. Anak memberikan keputusan, diintervensi sama dia, gitu. Disela dan dikasih keputusannya dia. Padahal belum tentu juga keputusan mereka itu benar. Iya kan, kadang-kadang. Oh, gimana kita ya libur ke kelas touring ke Bali ya. Oh iya, oke. Bali itu kalau anak perempuan malam mulai disela, dibelokan. Itu saya pikir ini menarik ini, mengintervensi semua keputusan dilakukan oleh anak. Bayangin, itu baru bisa dianggap sebagai orang tua overprotective. Kalau cuman coba dipikir lagi, itu masih demokrasinya masih ada tuh. Karena orang tua saya sempat kayak gitu, ketika saya memutuskan saya jadi DJ, saya kerja malam, orang tua juga sempat ngomong gitu. Khawatir. Pikirin dulu, gitu. Saya berkata sama beliaunya, saya bilang sampai hari ini, saya bilang saya tidak minum, saya tidak ngerokok, saya tidak drugs. Gitu. Saya sampai sekarang masih bisa jaga diri. So ketika saya ada di sana, saya ditawarin minum saya nggak mau, mending duit. Nah, tawarin drugs saya nggak mau. Masa enak kok kamu DJ gak minum? Saya pernah nyoba, saya pernah mabuk dan saya nge-DJ. Nggak enak. Kacau mainnya. Kacau balau. Jadi karena kebanyakan orang-orang biasanya sambil DJ kasih minum, dia minum kan ya? Ya, katanya bisa menaikkan mood. Saya enggak, malah kuping saya ini malah nggak bisa denger beat dengan baik ketika saya dalam kondisi istilahnya semi mabok, tipsi. Nggak bisa ngitung, nggak bisa denger dengan jelas. Dan sejak saya itu saya kapok bener untuk istilahnya menerima hal-hal yang dari itu kacau, soalnya bener kacau. Tapi orang tua saya memberikan satu pendapat gitu, coba dipikir lagi. Tapi dibiarin kan? Dibiarin. Nggak diintervensi? Enggak. Dibiarin. Kadang-kadang ketika saya lagi kayak headphone ini kan sering kali kalau DJ itu sebulan sekali lo ganti headphone. Headphonenya DJ itu paling murah zaman dulu 1,2, paling murah itu tahun 98, 99 paling murah. Jadi setiap bulan 1,2, kadang-kadang kalau lagi nggak punya duit ya mereka beliin gitu. Support berarti ya. Ketika ya saya cukup bersyukur orang tua saya cukup demokratis kalau soal. Iya, berarti orang tuamu nggak termasuk overprotective. Iya. Saya pikir orang tua idaman. Kalau orang tua saya kayak gitu gimana? Misalnya Angel, kamu sekarang les mobil, namanya juga anak kok les mobil tuh harus gini banyak les mobil. Nah, aku juga jadi penasaran. Iya kan? Jadi kalau orang tuamu kasusnya seperti itu, Sel, efeknya apa ke kamu? Karena tadi Kokoyo bilang, aku jadinya apa kalau misalnya orang tua begitu. Nah, sekarang kita mau tanya nih, yang punya orang tua seperti itu, kamu jadinya seperti apa? Apakah efeknya apa? Adakah sedikit dari masa muda kamu yang akhirnya berubah sebenarnya karena faktor ini gitu, atau kenikmatan masa muda itu bisa berkurang sekian persen lah karena orang tua yang lumayan overprotective ini? Kalau misalnya berdampak sekali ya, pasti ya. Kayak teman-teman tuh nggak ada yang dicariin sama orang tua, kita masih enak-enak nongkrong gitu. Aku ditelepon di spam, ayo pulang, ini jam berapa, kamu tuh cewek begini begitu. Kamu 5 menit lagi nggak sampai rumah, tak kunci kayak gitu. Sedangkan teman-temanku tuh masih ketawa ketiwi sama teman-teman yang lain kan. Berdampak sekali sih sampai sekarang pun aku kalau misalnya pergi gitu ya. Ya masih diteleponin gitu sama mama, kamu tuh kenapa sih nggak ngeteleponnya mami, kamu tuh keterlaluan deh, mesti kayak gitu kadang. Jadi kayak gimana ya, aku merasa berbeda aja sama teman-temanku yang lain gitu kan. Yang lain kan nggak dicariin, meskipun umurnya, bahkan yang umurnya di bawah-bawahku itu boleh nginep di rumah teman, sleep over kayak gitu-gitu. Kalau aku pernah kan aku tanya mama aku, Mi, aku boleh nggak sleep over di rumahnya temanku? Nggak, kamu tuh cewek, kamu tuh tidur di rumahnya orang, kamu tuh begini begitu, kamu ngerepotin orang tuanya orang aja kayak gitu kan. Nah, orang itu kan biasanya orang kalau yang totok memang nggak mau ngerepotin orang ya. Ya bener, ya kayak gitu itu. Jadi gimana meskipun aku agak hitungannya agak nakal, agak liar ya, kadang aku ngelawan kayak gitu, tapi tetap aku lihat jam berapa gitu. Misalnya jam 10, ya udahlah pulang lah kayak gitu. Jadi gimana masih parno gitu loh. Ya itu berdampaknya kayak gitu sih, gitu aja. Ada omongan dari teman nggak?
jam segini pulang, ketawain pagar lo. Kadang-kadang gitu ya. Bantal. Dulu sih ada. Kamu tuh jam segini nggak seru gitu. Ya udah, terus akhirnya ya mau gimana ya, memang aturan orang tua kan pas SMP. Terus di situ aku ngerti sih ke orang tua itu sebenarnya overprotective itu maksud dia itu untuk melindungi anaknya Kebaikan kan, tuh. untuk kebaikan anaknya. Pasti ngomongnya kita itu nggak mau yang buruk-buruk buat kamu Kamu kayak gitu ada kan. apa-apa atau kamu Nah ada apa-apa di jalan kan, mami bisa apa, papi bisa apa kayak gitu kan. Tapi one thing yang bener aku dengar dari orang tua aku itu pinter-pinter pilih temen. Nah Oke. itu pas itu temanku yang ngomong nggak seru, nanti awes pulangnya jam segini, dan aku mengikuti. Dari itu jadi bumerang buat aku sendiri. Oke. Nah terus lama kelamaan aku mulai mengurangi quantity, dan aku lebih menambah quality di pertemanan. Dan sekarang aku dapat teman-teman yang ya udahlah kamu jam segini, kamu nanti dimarahin mamamu loh, kamu pulang aja. Nanti kan besok-besok bisa lagi. Support. Jadi ada mereka teman-teman yang support. Jadi komunikasinya mereka- support. Jadi mereka lebih membangun daripada Oke. hura-hura. Ya itu kenapa aku sekarang udah gak pernah temenan sama yang seumuran. Oke. Teman-temanku tuh masih lebih tua-tua semua dari aku. Iya. Ya kayak gitu. Noleh Rossi dong. Lebih tua gitu. Dia lihat Tua dia yang sembur ngeliatnya dong. ke kamu kok. Kamu nggak usah ngajak-ngajak. Sembur. Rossi. No, Saya dia- mikir gini ya. Ini kehidupannya si Sisel ini juga lumayan berat ya. Lebih berat lagi kalau jadi pacarnya loh. Betul. Wah, saya mikir seandainya saya pacaran sama dia, ketemu orang tuanya. Lewat security dulu ya. Makanya. Kalau ke rumahnya itu ada security Iya. guardnya. Udah nggak ada kok, udah nggak ada. Udah nggak ada. Innalillahi udah gak ada. Oh di PH gitu. Lah ya terus ketemu mamanya yang mungkin orang Toto sana kan Mamanya masih nggak apa-apa sih. berbahasa juga pasti tidak terlalu lancar, bahasa Indonesia yang tidak terlalu lancar. Bener. Ya kan? Terus ketemu papanya yang tidak no excuse. Wah, tuh. Iya. Gitu. Tanya coba. Gimana dengan Sampai sekarang love life-nya gimana ini? Love life sih ada. Aha. Kalau dia ketemu orang tuaku ketemu, diberanikan untuk ketemu. Oke. Dia kan nggak mungkin kalau misalnya dia nggak berani ketemu kan, alah cowok apaan kok malah nggak berani ketemu. Soalnya aku dulu pernah punya mantan kayak gitu kan. Dia tuh nggak berani ketemu orang tuaku. Setelah aku udah lost contact sama mantanku yang itu, papaku ngomong kayak gini, cowok aku nggak berani. Coba kalau dulu itu berani ngomong sama papi. soalnya Chinese kan itu ya. Tak Iya. restuin. Kawin nggak cuma sama anaknya, sama Betul, keluarganya. Betul. Ya, Itu bener. harus dicek gitu. Bener-bener dicek sama beliau-beliaunya ini, bahkan dilihat pertemanan circle-nya. Oh ini cariin ternyata. Oh circle-nya ini. Oke. 7 turunan baru tahu. dicek. Iya. Gimana Iya, gaya bener. hidupnya. Gitu. Ya benar. Tapi kalau sekarang sih ya dia berani sih kalau ketemu orang tuaku. Kadang ketemu papaku udah mulai bisa, oh iya makasih ya udah diantar, hati-hati di jalan, bisa kayak gitu kadang. Cuma papaku itu orangnya mut-mutan banget sih. Oke. Kalau mamaku itu lebih bijaksana karena dia perempuan kan, dia punya feeling dia kayak gini kayak gitu. Dia kasihan anaknya orang atau gimana. Dia sih kadang WA-WAan sama mamaku, Ai, Angelnya tak ajak keluar ya, Ai kesini ya kayak gitu. Jadi gimana ya, orang tuaku itu awalnya memang nggak bolehin aku pacaran, cuma aku bersikeras. Aku ini pengen nikmatin masa muda aku loh, Mi. Yes. Aku mau segini-segini itu wajar. Mami dulu punya mantan nggak? Oh, sak kampung, ya kayak gitu. Lah terus kalau misalnya mami dulu mantannya sak kampung, Lupa dia itu jebakan Lupa. Batman. Iya. Ups. lah mami kalau punya mantan sekampung, lah anaknya mami ini pengen punya pengalaman, kok nggak boleh? Kayak gitu. Terus lama-lama yaudah dibiarin sama dia nggak sepenuhnya menyetujui, tapi dia membiarkan. Ya udah terserah, nggak apa-apa. Berarti tekniknya kalau pacaran sama yang Punya orang tua protektif, itu overprotective. deketin orang tuanya dulu, Iya. Tapi Bener. baru ke anaknya. Tapi kalau gitu pernah nggak sih si pacarnya diospek oleh orang tua, istilahnya kayak di Pelonco. dikelonco bener-bener. Dites Kan dulu. pertama-tama biasanya digituin dulu. Kalau Sempet kelihatan nggak? sampai kayak gitu sih belum sih kayaknya ya. Cuma sempet dia dibilangin kayak gini sama mamaku. Sorry ya, Ai sama Susu ini nggak bolehin Angel ini pacaran kayak begini. Belum apa-apa. Ya belum apa-apa. Biar cowok itu menjauh kayak gitu loh. Ah. Hitungannya biar menjauh. Cuma gimana yang aku jelasin sama orang tua aku kan. Karena orang tua aku itu yang dipengin orang tua aku itu, aku nanti pas udah nikah hidupnya enak kayak begini. Orang Asian parents kan pasti kayak Asian gitu ya. parents seperti itu. Kayak pengen anaknya tuh hidupnya luxury atau ya apa Ya. gimana. Aku ngomong ya, aku tahu maksudnya mami papi itu baik. Cuma nanti yang menjalani hidup itu aku. Oke. Aku sama ya siapapun itu yang nanti jadi jodohku, karena bilang kayak gitu. Aku jatuh bangun, aku nggak mungkin nyusahin mami papi, aku bilang kayak gitu.
mulai dari situ kayaknya mereka mulai Mamai batin gombalmu. Paling ke rumah mama lagi. kayak gitu. Mi ada beras nggak Mi? Gula kalau ada 2 sendok deh. Buat bikin teh. Ya udah sih ya kayak gitu sih, tapi mamaku ngomong ya gimana kamu pasti nyariin orang tua, kamu kemana meskipun kamu udah nikah kamu pasti cari orang tua, cari keluarga, yang kayak gitu. Ya cuma aku pelan-pelan jelasin, lama-lama bisa sih, lama-lama mulai bisa gitu diajak omong. Memang papaku dulu itu keras banget, kayak apa ya, kayak batu sih, nggak bisa diganggu gugat pokoknya. Kalau sekarang sini ya bentar lapi, pulangnya bentar lagi lapi, ya wes pokoknya nasi goreng tapi kayak gitu, karena dia kayak gitu. Aku udah bilang itu bukan overpride, ini dia haus. Katanya kan batu meskipun keras kalau ditetesin air kan lama-lama jadi pasir. Sebentar, si Sal ini berapa bersaudara? 3. Oke, 3-tiganya digituin semua? Aku paling gede sih. Adikku masih kecil-kecil kan. Mereka nggak terlalu mikir buat pergi-pergi kayak gitu-gitu. Main Roblox di rumah kayak main TikTok di rumah kan. Mereka lebih anteng kan. Cuma aku kan kalau misalnya disuruh dikurung di rumah terus, sedangkan aku sekarang ini semua serba online. Serba di rumah akhirnya. Dan aku waktu awal-awal COVID itu sempet di rumah full itu 2-3 bulan. Keluar pun paling 1 kali 1 bulan. Wow. Itu pun kalau cariin aku langsung buru-buru pulang kayak gitu kan. Nah itu kan bosennya parah banget toh. Bosen pol, apalagi semua itu serba online gitu kan, harus video call, harus kayak begini, sehingga aku nggak bisa ketemu teman-teman. Kadang aku colong-colong, papaku kalau misalnya pergi, aku pergi. Nanti kalau misalnya dikontak sama orang rumah, papaku hampir mau pulang gitu, aku pulang cepet-cepet. Untung orang rumahnya bisa diajak kerja sama. Harus punya banyak koneksi berarti. Ya, cuma ya sayangnya sih ya orang-orang di rumah itu udah keluar semua kan, jadi tapi untungnya sekarang aku mau keluar gitu bebas, kayak aku mau keluar setiap hari gitu oke lah, bebas lah. Cuma ya memang sampai rumah harus langsung mandi kayak, harus kayak begini, harus pakai detol, harus pakai begini. Menyerah akhirnya pada keadaan. Iya, percuma gitu. Efeknya itu sih, kalau dia ngomong tentang di telepon apa segala macam, aku ingat kayak mamaku juga seperti itu deh. Jadi pernah ada kejadian tuh, aku baru sampai, kan kita biasanya anak muda kan kalau misalnya jalan-jalan kan molor Pasti. kan. Biasanya acara janjian jam 6, bisa mulai start acara itu jam 7, jam 8. Betul. Sedangkan janji pulang sama mama jam 9, jam 10. Baru jam 8 masih jam baru 9 duduk. pulang. Iya. Udah telepon, kamu di mana? Kok belum pulang? Janji pulang jam berapa? Nanti yang ngefek itu kalau ke aku tuh, aku merasa ketika udah married, atau yang ngefek nggak di kamu? Tapi kamu belum married kali ya. Jadi waktu udah bebas itu tetap jantung itu deg-degan. Sudah jam 10 nih. Iya, kayak kebiasaan. Jadi kayak galau, apa ya, ayo cepet pulang yuk. Nggak enak ini lihat jam terus lihat handphone, kayak takut ada yang telepon. Padahal udah married, udah nggak ditelepon lagi kan. Iya. Dan kalau ditelepon ya juga ya apaan, maksudnya udah pulang ke rumah sendiri kan. Bener. Tapi jantung ini nggak bisa berhenti loh, kayak itu mungkin 4 tahunan, 5 tahun baru hilang loh. Kayak gitu itu. Berarti beliau ini sangat menginfluence ya. Jadi benar-benar kayak sudah memberikan satu pattern yang kayak pola pulang, dari kecil soalnya. Pola pulang, pola tidur. Betul sekali. Dan itu dilakukan setiap hari sampai Iya, sampai jadi sebuah tabiat. Bener, gitu. bener. Contohnya adalah ketika saya kecil itu orang tua saya kalau tidur tuh lampu pasti mati, dan itu ke bawah sampai sekarang. Oh iya, sama. Total saya harus gelap, saya nggak bisa tidur dengan ada cahaya sedikit pun. Dengan suamiku kalau tidur lampu nyala, TV nggak dimatiin, handphone YouTube masih jalan, kacamata masih dipakai. Oh iya. Iya. Udah dibilangin lepas 2-3 kali nggak dengerin, tak putus sampai aku. Biarin nggak usah pakai sekalian. Anak saya yang gede soalnya gitu, butuh cahaya. Istri saya butuh cahaya. Iya, jadi anakku yang gede juga gitu. Saya harus berpikir gimana caranya supaya saya bisa naruh cahaya yang dekat dengan si istri tapi jauh dari saya. Jadi benar-benar harus dipikirkan, karena memang tabiat itu jadi tabiat betul. Di rumah saya kalau tidur lampu harus total gelap. Betul. Gitu. Ini contoh sesimpel itu. Tapi itu masih simpel ya. Tapi kalau pergi sampai udah nggak ada yang telepon tapi masih direct buat aku sampai kayak. Ya karena udah jadi tabiat. Beberapa saat aku cari tahu. Oh ya, kok jantungku ini selalu berdetak dengan cepat ketika sudah jam 10 malam. Jam 9 terus mulai galau. Setengah 10 tuh mulai deg-degan. Jam 10 tambah dedek. Tak perhatikan, aku rasa kayaknya ini efek dari yang dulu ini. Tapi serius kalau misalnya kayak gitu tuh saya bulan-bulan pertama saya nikah, ketika saya pergi dengan istri saya bisa pulangin dia ke rumah orang tuanya loh. Loh, kok saya pulangin ya? Karena tanpa sadar saya kebiasaan seperti itu kan gitu. Betul. Jadi yang namanya sesuatu yang dipaksakan dalam tanda kutip. Dikondisikan. Benar, dipaksakan akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Sama kayak masker kan sekarang.
Dulu kan kita dipaksakan Pakai sekarang masker ketika konyol banget dulu ya. Sekarang malah kalau lihat orang nggak pakai masker, lihat wah ini lihat nih, ini nggak taat protokol nih kan. Apalagi udah bilang aduh kok nggak enak badan ya. Nah, Ups. Cuman coba kamu perhatiin deh nanti Sal, maksudnya kalau udah nggak tinggal bareng sama orang tua. Kalau misalnya jantungmu masih berdetak dan cepat, nah kamu ingat omonganku hari ini. Oke. Nanti kita sharing lagi di sini. benar. Itu bisa tiba-tiba menjadi sebuah watak karena memang itu dibiasakan, dipaksakan akhirnya jadi Iya, dibiasakan. keterlaluan loh itu. Aku pikir konyol banget ini. Nah, ini juga memberikan tips untuk orang tua agar tidak overprotective gitu. Beberapa tips yang mengatakan gini, tunggu sesaat sebelum orang tua itu buru-buru menyelamatkan si anak. Karena adalah biasa jika anak itu mengalami jatuh atau sebuah kegagalan. Jadi misalnya dia masih kecil itu jatuh biarin dulu, naik sepeda jatuh biarin aja udah. Kita lihat bagaimana survivor skill-nya dia untuk mengangkat dia. Apa tadi judulnya apa? Apanya? Yang tadi tips untuk apa? Agar orang tua tidak menjadi overprotective. Agar tidak menjadi overprotective. Mhm. Oh, jadi dari waktu Nunggu kecil dulu. udah dibiasain nggak langsung bantu. Betul. Tapi maksudnya kalau sudah kebiasaan, udah jadi tabiat kayak misalnya kayak ceritanya Sisel Tahan tadi. dulu, jangan terlalu buru-buru. Karena gini, terutama misalnya kita ngomong, Toto, semua yang Toto, kalau anak pertamanya laki itu sudah pasti akan disayang dan terlalu diproteksi Iya. dengan tinggi. Kalau sudah jadi bubur gimana? Tipsnya misalnya kita ngomong oke kayak Sisel gini. Mhm. Kira-kira tips yang paling mujarab untuk kasus yang kayak kamu gini gimana Sol? Selain kamu memberi nasi goreng dan kawan-kawan itu. Selain memberikan upeti, Heeh. apalagi? Apakah memang istilahnya Alternatif gitu? lain. Aku yakin banyak anak-anak muda yang juga masih stuck dengan kondisimu kayak gini. Iya. Mungkin yang kayak kamu kan sekarang istilahnya kan udah mulai kendor nih. Mhm. Tapi pasti masih banyak yang kondisinya itu masih kenceng kayak kamu Iya. waktu SMP SMA. Mau dilawan ntar durhaka, gak Heeh. dilawan nanti masa remaja gua hilang begitu saja. Tips yang paling oke buat anak yang lagi mengalami dan juga untuk orang tuanya supaya maksudnya bisa mengerti Iya, anaknya. bisa legowo lah kalau dalam bahasa Jawanya gitu, bisa lebih terbuka, lebih open minded lah. Ya, ya. kayak kamu gini kan ibaratnya kita boleh ngomong oke lah kamu berarti berhasil survive mengalami masa-masa yang nggak enak itu sampai akhirnya kamu sekarang mulai dikasih trust kan. Nah tipsnya apa supaya kamu akhirnya bisa survive melewati satu masa itu? Berpikirlah dengan dewasa. Coba posisiin dirimu itu sebagai orang tuamu. Kadang emang nggak enak sih, cuma gimana memang orang tua itu emang nggak mau menjerumuskan anak kan. Pelan-pelan itu jangan takut buat bicara gitu loh, jangan takut buat bicara meskipun nanti ujung-ujungnya dimarahin. Orang tua itu misalnya ya, "Pi aku ini udah bukan anak kecil lagi." Dan dia itu nggak menyadari hal itu sejak kita kecil sampai kita remaja. Nah setelah kita ngomong kayak gitu, oh iya ya anakku ini udah segini ya, ya udahlah kasih kendor dikit, ya pasti bisa kayak gitu. Kalau aku sih ngomongnya biasanya sih yang lebih keras tuh orang tua laki ya, memang ya orang tua laki papa itu mereka kan emang lebih pakai logika. Apa-apa semua dipikir, nanti kalau misalnya anakku kesini, di sini tuh banyak premannya, nanti kalau dibegal gimana, kayak begini gimana. Nah kita itu mencoba buat ini aja sih, gain trustnya mereka. Kita kalau memang dia minta Sherlock atau minta apa, ya kita kasih. Oh iya berarti beneran dia di sini kayak gitu. Terus kalau misalnya orang tua kan memang suka kebawa emosi banget, belum apa-apa udah ngomel. Nah itu gimana caranya? Kayak aku tadi beli nasi goreng, beliin apa kayak Temukan gitu. titik lemahnya. Temukan Iya. titik lemahnya dan Sweet spotnya beliau-beliau ini. ya bener. Kalau moodnya mereka baik, my whole day itu tertata gitu. Hari-hariku tertata. Kalau misalnya jadi pagi mamaku udah bad mood, wah wes ini badai hari ini udah nggak tahu. BMKG. Iya. BMKG mengatakan. Badai La Nina nih udah nih. Jadi pertama tadi pantang menyerah. Hmm. Jadi tetap nggak bosen-bosen mengeksplain dan menjelaskan ke ke orang tua, meskipun mungkin dimarahin atau nggak ada hasil, tapi tetap nggak bosen-bosen untuk ngasih pengertian ke orang tua ya. Yes. Karena one day Benar. dengan harapan one day orang tua itu akan Lebih terbuka pikirannya. iya akan terbuka. Jadi meskipun dimarahin atau tetap nggak dikasih izin atau apa, tetap berusaha untuk menjelaskan. Iya. Ya, kedua Mendapatkan kepercayaan mereka. mendapatkan percaya. Trust Jadi dari begitu mereka. boleh pergi, misalnya mereka minta Sherlock, mungkin memang ribet, nggak usah ditantang, Ya. nggak usah ditentang, tapi diikutin supaya bisa dipercaya. Yang terakhir tadi dia bilang temukan sweet Temukan spot. sweet spotnya. 3 tips mujarab dari Sisal. Oke. Baik. Kalau orang tuanya sekarang, sebagai orang tua,
gimana melihat anaknya, harusnya apa yang mereka lakukan dengan anaknya gitu. Ya, ibarat sekarang itu. Protektif boleh tapi jangan overprotektif lah. Orang tua menanyakan kepadamu, jadi gimana kita Iya, sebagai kita orang sebagai tua, tiba-tiba supaya nggak terlalu khawatir. Benar. Karena overprotective itu kan karena terlalu over khawatir juga Iya, kan ya. iya. Nah beberapa yang aku lihat itu yang di loss, teman-temanku yang di loss itu mereka itu malah oh iya sih orang tua aku udah kasih aku percayaan, I will not break their trust kayak gitu kan. Nah tipe-tipe anak generasi milenial zaman sekarang itu mereka pasti semakin dilarang mereka semakin menjadi-jadi. Nah kayak gitu. Jadi aku memposisikan diriku sebagai orang tua. Aku nanti jadi orang tua. Jadi misalnya teman-temanku sekarang ya, aku tuh membayangin teman-temanku yang sekarang ini itu cukup baik nggak buat teman-temannya anakku nanti. Kalau misalnya mereka cukup baik, berarti anakku nanti juga deserve friends like this. Kalau misalnya kalau misalnya cowokku sekarang ini anakku nanti misalnya anakku cewek ya, anakku cewek ini deserve nggak cowok yang kayak gini. Dia itu pantas nggak diperlakukan seperti ini sama cowok. Ya berarti anakku yang cewek nanti ya gimana ya? Misalnya sekarang ya aku pacaran tapi cowoknya psikopat gitu, cowoknya kayak gimana ya kan aku nggak mungkin mau anakku yang cewek nanti digituin sama orang kan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang what I think is good enough itu berarti good enough buat my daughter atau my son nanti gitu kan. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Soalnya kadang-kadang ini sama kayak pacar ya, orang tua yang overprotective sama kayak pacar yang overprotective juga. Jadi mereka berkata bahwa kalau aku nggak cemburu itu berarti aku nggak sayang. Nah, kalau aku nggak ngelarang itu berarti aku nggak sayang. Kalau mama nggak marah itu tandanya mama nggak sayang. Yes. Aduh itu aku pakai loh itu. Pernah kan? Pasti pernah, dan itu pun saya juga pernah. Saya bilang bahwa kenapa kok si bapakmu ini melarang kamu bermain handphone dan demikian, karena papa masih sayang sama kamu. Wah, gitu. Saya masih sayang, Tapi sayang itu kan juga ada itu ya step-stepnya ya. Iya. Sayang ke anak kecil, sayang ke remaja itu nggak bisa sama waktu ke anak kecil. Karena kan itu apa ya ngomongnya ya, ada masa-masa perkembangan yang mesti kita respektin. Betul. Memang setuju sih. Mereka juga punya privasinya sendiri, mereka juga punya. Jadi ketika kita TK, SD, kelas 1, kelas 2 ketika turun dari mobil kita anaknya, cium dulu, ya nggak apa-apa. Tapi begitu kelas 6 jangan harap bisa melakukan itu karena opo yo bapakku yo. Tambah lari dia. Sini, udah ya bye. Iya. Ini papa cium mamanya teman kamu loh. Mungkin kalau buat para orang tua ya akan ada bagusnya, karena kalau yang umurnya mungkin dari generasi sebelumnya itu kan zaman itu belum terlalu banyak kayak seminar parenting, ya kayak apa namanya kelompok-kelompok yang membahas tentang perkembangan anak, terus bagaimana cara parenting yang baik di zaman sekarang. Dan juga zaman dulu itu kan teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang. Kalau sekarang misalnya kalau di Amerika itu orang tuanya mencaci maki anaknya bisa dilaporin loh ke bagian komisi anak itu, dan orang tuanya bisa dipenjarakan sama anaknya itu. Jadi generasinya kan beda. Jadi mungkin sekarang fasilitasnya kan semakin banyak. Jadi bisa sering ya kalau nggak ada waktu mungkin sempatin 1 tahun sekali or 2 kali gitu ikut seminar parenting sih. Dengan tema yang berbeda ya, mungkin bisa ngikutin kayak psikologi perkembangan anak, atau mungkin tips-tips kan kadang judulnya ada yang bilang bagaimana cara mendidik anak atau parenting di zaman ngomongnya abad sekarang 21 tuh, misalnya. bukan abad 21 udah istilah kuno ku. 4.0. No. Sekarang tuh mereka ngomongnya tuh generasi Z. Nah, kayak gitu. Sekarang udah generasi alpha. Sekarang sudah alpha ya? Balik lagi ke A. Oke. Z sudah. Aku udah bingung itu. Pokoknya kadang-kadang judulnya kayak gitu, ya kan. Nah, itu mungkin sangat-sangat membantu sih untuk intinya kita nggak boleh bosan belajar juga sih. Itu bantu buat parents karena nggak paham ini anak disayang tapi kok malah bilang mamanya ini overprotective atau begini begitu. Karena memang ada teknik-tekniknya di setiap masa-masa perkembangan anak itu. Dan kalau nanti akhirnya si Sisel ini punya anak, ya kan, misalnya, dan kamu punya suami yang mirip banget dengan bapak, mateng. Gimana caramu untuk membuat hubungan antara si anak dan si ayahnya ini bisa jauh lebih luas daripada yang sekarang kejadian sekarang. Bagaimana kamu menjadi jembatannya? Jembatan, bener. Jadi mediator antara si ayah yang mungkin sama-sama tegasnya dengan si anak yang juga sudah punya kebutuhan sebagai seorang anak dan remaja nanti ya. Secara kamu kan punya pengalaman tuh Sal. Iya. Ayo mediasinya gimana nih? Mediatornya ngomong apa nih bakalan nih?
Apa ya solusinya ya? Apakah hatimu nak? Mama juga gitu dulu. Kita bergandengan tangan. Kan mama gimana kan pasti feelingnya nyambung sama anak kan. Yes. Apalagi mama yang lahirin anak ya Betul. tuh gini gitu. Nah seorang bapak kan mereka kan tinggal apa ya? Mereka identiknya kalau bapak itu mendidik anak, ibu itu yang ngopeni gitu ya. Bapak Gitu. memberi duit kayaknya betul. Bapaknya sponsor lah. Betul sekali. Bagian ke Ya kayak sponsorship. Keuangan. ya pasti gimana ya, kita emang harus deket sih sama anak. Kalau misalnya kita nggak deket sama anak itu kan kayak gimana ya, kita nggak tahu anak itu mau apa, dia itu sudah seberapa jauh dewasanya, sudah segimana pemikirannya dia, udah timbal baliknya udah kayak gimana, kan kita juga harus ngerti gitu kan dia pemikirannya sejauh apa. Jadi yang pasti aku lakuin pasti gimana aku pasti tetap memposisikan diriku sebagai anakku itu, karena aku dulu kan pasti kita semua pernah remaja. Terus caranya kamu membuat suamimu mengerti? Kalau itu sih Kalau kamu ini sudah terlalu overprotective loh, Beb. Kayak gitu. kayak nanti kalau udah married nggak panggil beb-beban lagi ya. Aduh. Nah, ya Jo, gimana Jo. Overprotective loh ini. ya mungkin sih step pertama itu memang deketin ke anak dulu ya. Karena anak itu kalau misalnya ngomong ke orang tua, kadang, "Loh papi kok gini sih? Mami kok kayak gini sih?" Mereka lebih kayak gini. Lah, orang tua kan pasti lebih terpancing emosinya. "Loh kamu ngelawan ya?" Kayak gitu kan pasti. Step pertama pasti kita ngajak omong ke anak, "Kamu tuh sebenarnya kenapa? Kamu mau apa? Kamu mau pergi Kamu mau pergi sama siapa?" Kayak gitu. Dan caraku nanti mungkin halus-halus dulu. Nah, nanti kan biasanya ya ada istilah suami takut istri kan. Nah, kalau Mulai misalnya dikeluarin taringnya istri nih. kalau misalnya istri ngomongnya itu juga harusnya, kamu tuh harusnya kayak gini, anakmu tuh mau kayak gini itu nggak bisa sih sebenarnya. Karena cowok itu kan gampang banget kepancing emosinya. Iya. Mungkin nanti yang akan aku lakuin itu lebih ngomongin baik-baik, anakmu itu udah umur segini loh. Kamu dulu pas remaja mau nggak diginiin? Kamu dulu pas remaja diginiin nggak enak toh? Aku pasti bangun kayak gitu. Pelan-pelan pasti aku ajak omong, pelan-pelan pasti gimana ya ngomongnya ya? Ya pasti kita harus ajak omong kan. Communication is key kan. Yes. Ya mungkin dari situ sih. Ya itu tadi, batu sekeras-kerasnya batu, kalau tetesin air pasti jadi pasir juga gitu kan. Ya gitu. Betul, memang aku setuju sih. Ya nggak bosan-bosan, sama kayak tekniknya dia tadi membuat papanya bisa akhirnya memberikan kepercayaan sama Sisel, nggak bosan-bosan memperjuangkan dan memberikan ini memberikan penjelasan. Tapi satu hal yang mesti diingat, kalau emang kayak gitu tetap di depannya anak itu nggak boleh sampai suami istri ini beda. Betul. Karena nanti anak ini akan pintar memanfaatkan cari itu. Iya betul. Jadi meskipun memang mungkin suaminya salah, tetap di depan anak Sisel mesti itu follow husbandnya dulu, ngomongnya di belakang layar. Terus ke anaknya kan pasti marah tuh, rebel kan, ngomel, ngoceh segala macam. Nah, untuk jadi jembatannya itu sebenarnya mamanya jadi tong sampahnya. Kayak gitu. Jadi bukan ngomong memang papamu tuh kayak gitu dari dulu, mama dulu itu. Monster tuh. Juga kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu nanti akhirnya malah bikin kayak koalisi sendiri. Jadi fungsinya mama kalau orang tuanya kayak gitu nggak cocok sama anak, mamanya mesti jadi tong sampah terus. Jadi selama anaknya bisa curhat, bisa ngeluarin isi hatinya dan unek-uneknya, sebetulnya anaknya pasti survive sih. Kayak gitu. Karena ada bempernya kan. Middleman-nya istilahnya. Di sisi lain anaknya tetap kasih penjelasan terus, mamanya juga kasih penjelasan, lama-lama harusnya batu itu jadi pasir kok. Harusnya seperti itu. Emang tidak mudah untuk menangani yang namanya overprotective parent, karena mau nggak mau mereka tetap harus kita hormati. Itu adalah salah satu kunci dan skakmatnya di situ. Yang paling memang bete itu kan kayak misalnya Sisel gitu kan mau lepas tapi nggak bisa gitu kan, masih butuh kan ya. Betul. Tapi yang paling benar adalah ketika sebelum married itu bukalah matamu lebar-lebar. Kalau waktu pacaran sama kamu overprotective, kira-kira berlanjut nggak nih, ya kan? Kira-kira ya begitu terus. Tapi kalau terlalu di loss juga nggak enak loh. Kayak yang anak atau yang pasangan? Kalau anak tambah suka loh. Belum tentu juga. Kadang-kadang ada yang ngomong juga. Kok nggak dilarang sih? Betul. Kadang-kadang mereka sengaja memancing supaya mereka tuh kayak dilarang gitu. Yes, betul. Cari perhatian ya. Caper, dan mereka itu kadang-kadang merasa bahwa larangan itu fungsinya ikut seminar parenting supaya tahu perkembangannya.
Anak umur segini butuhnya itu rasa sayang gimana. Anak SMP masih dibawain bekal, disiapin, dicium, itu udah nggak ngefek. Mereka nggak merasa disayang, malah merasa dibully sama orang tuanya. Jadi itu fungsinya, ikutlah seminar parenting. Perbanyaklah ilmu pengetahuan. Nah, tapi orang tua yang udah berketurunan Chinese itu mereka nggak percaya sama kayak gitu-gituan. Pernah dengar nggak sih? Mereka nggak percaya. Nah, terus pasti mereka kayak apa sih? Ini tuh kebarat-baratan banget. Kita itu teoritis biasanya ngomongnya terlalu teori. Bener ya, kita ini kan orang Chinese. Kita loh bukan bule ini loh. Dan kebanyakan orang Asia itu nggak memikirkan kesehatan mental anaknya. Nggak kebanyakan orang Asia belajar dari experience. Betul. Bukan pengetahuan. Lihat ke atasnya, lihat ke atasnya dia. Lihat ke atasnya. Mereka pasti set example-nya itu pasti mami dulu lo kayak gini, papa dulu lo kayak gini. Nah, papa ini udah ngelewatin lebih daripada kamu kayak gitu kan. Nah, sedangkan sekarang ini zamannya udah beda. Kalau misalnya kayak dulu itu banyak penipu, kayak ada apa. Sekarang anak-anak milenial ini lebih ke have fun, kita mikirin kita gini gimana biar kita bisa cheerful gitu kan. Soalnya anak milenial ini pengen itu dihargai juga. Ya benar, pengen dihargai lah. Tapi sedangkan Asian parents ini mikir kodratmu sebagai anak itu ya kayak gini, kamu tuh harus nurut sama orang tua, kamu harus kayak gini-gini. Ini udah beda banget loh ini. Kelihatannya dia ngomong simpel ya. Ini di kehidupan nyata susah ini. Dua budaya yang berbenturan. Satu sisi ketika nilaimu bagus ya memang itu kewajibanmu sebagai siswa nilai bagus. Tapi begitu jelek, dimaki-maki, kebun binatang dari kandang pertama ke kandang terakhir keluar semua tuh. Jadi gimana dong kalau misalnya mereka nggak percaya sama itu? Sama apa tuh? Sama seminar parenting kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya? Kalau dia nggak mau menambah pengetahuan, terus kita harus usaha apa dong? Ya gimana ya, kalau misalnya menambah pengetahuan itu kayaknya kalau misalnya memang nggak manjur gitu ya. Karena yang seminar yang narasumbernya seminar itu misalnya siapa ya? Misalnya orang kayak misalnya si X lah. Si X itu ya, seminar tentang jadi orang tua itu harus kayak gini, bapak dan ibu itu harus kayak gini, kayak begini. Nah itu kan hitung-hitung mereka tuh tetap orang lain ya. Mereka nggak tahu situasi di dalam rumah kayak apa. Betul, saya setuju. Mereka nggak tahu dalam rumah tangga itu adatnya gimana, tradisinya gimana. Itu kan mereka masih nggak tahu. Ya mungkin memang yang bisa membentuk kualitas keluarga, yang bisa membentuk kepercayaan orang tua ya anaknya sendiri, gimana anaknya sendiri. Meskipun orang tua itu nggak mau menambah pengetahuan, setidaknya trustnya mereka terbentuk itu enak banget loh, kayak gitu. Sebenarnya sih kayak gitu ya kalau menurutku ya. Iya, prinsipnya tetaplah berbakti dengan orang tua dan tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Betul. Konklusinya cuma itu tetap akhir dari sesuai cara yang dia sweet spot tadi. Betul. Ya kan, dan terus istilah trustnya mereka bisa oh iya bener nih jam 9 persis sudah di dalam rumah di keset welcome. Berikutnya trustnya akan bertambah. Nambah 5 menit boleh karena sudah sekian lama jam 9 aman. Nambah 5 menit nih. Nambah 5 menit nih lama-lama bisa. Ada satu cara lagi sih kalau aku ngelihat itu ya, namanya teman-temanku yang anaknya udah remaja kayak gitu. Selain ikut seminar parenting juga terus mereka belajar, itu mereka juga akhirnya ikut berteman sama teman anak-anaknya. Iya, itu yang circle kalau mereka orang bisa dulu tahu. Mau loh, betul. maksudnya kayak kalau bisa anaknya datang mamanya di kamar. Iya. Tapi kalau zaman sekarang anaknya datang ke rumah, mamanya mesti ikut ke bawah, ikut menjamu. Memang nggak bisa ngeblend langsung sih, cuman dan juga nggak bisa selama main terus mamanya di sana. Kan secara nggak enak, secara tidak langsung tahu lah. Ya, tapi harus menjamu. Betul. Jadi kalau anak-anak saya main Among Us, saya ada di situ. Saya impostornya. Saya matikan semua. Betul, dan itu mesti dibangun dari sebenarnya dari kecil sih. Jadi mereka udah biasa ngelibatin orang tua. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa. At least kalau misalnya buat orang tua yang terlalu overprotective, kamu kalau tahu anakmu berteman dengan siapa, kamu akan lebih tenang ketika anakmu pergi. Dan lebih enak lagi kalau misalnya kamu bisa membuat teman-temannya nyaman di rumahmu. Mereka kan suka datang ke rumahmu dan anakmu nggak perlu kemana-mana. Betul. Itu cara paling enak daripada sleepover. Soalnya sleepover sini nih. Ya agak tricky tapi it's work kayak gitu loh. Betul. Kayak ya problem solve juga. Iya, dan kita juga bisa jaga anak-anak lain juga seperti kita jaga. Iya, mau sleepover di rumah, kasih fasilitas semua. Kayak gitu. Bila perlu bikin home theater. Betul. Bikin drive-in dan segala macam. Tapi itulah konklusi kita pada malam hari ini di Happy Sharing.
Terima kasih Sisal udah berbagi ceritanya yang mungkin tidak semua orang mau untuk menceritakan karena ini adalah sesuatu yang kadang-kadang bisa jadi dilematis. Privacy. Betul. Rosi juga terima kasih. Thank you. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Dengan topik bahasan yang lebih menarik. Cuma di Happy Sharing bersama dari Happy Family Center bersama dengan Youth Pro X HFC. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.